Kita ketemu lagi di TTM online yang ke-6. Tadi mohon maaf, ada masalah sama PPT-nya. Ini saya mau tanya ya, kalian buat PPT-nya itu memang langsung dari PowerPoint kan atau kalian ketik dulu di Microsoft Word atau gimana? Halo, untuk yang sudah presentasi saya mau tanya, kemarin waktu buat PowerPoint itu memang langsung dibuat di PowerPoint atau dibuat di Microsoft Word dulu atau gimana? Ya iya, langsung diketik di Microsoft Word, terus disimpan di PDF kalau aku yang kemarin. Oh, Kan kalau dari mentor ini kan mintanya dari PowerPoint, jadi kita buatnya langsung dari PowerPoint, nggak dari Word di convert ke PowerPoint. Kalau di convert itu nanti ditandakan semua. iya. Iya. Jadi memang saya melihat hanya kelompok satu yang memang membuat dari PowerPoint. Jadi sebenarnya tidak masalah sih kalau apa namanya, dibuat ke PDF, nanti dikirim filenya lewat PDF gitu kan. Tapi ke sayanya itu harusnya PowerPoint karena dia di Skype ini ketika dikonversikan kadang tidak mau, kadang mau. Nah, kebetulan minggu ini nggak mau, padahal 2 minggu sebelumnya atau 3 minggu sebelumnya mau. Hanya kelompok satu sih yang tidak dikonvert ke PDF. Dia memang ada asli, dia kirim 2 versi ya. Kalau kelompok satu kemarin saya ingat dia versi PPT dikirim ke saya, versi PDF dikirim ke grup. Jadi kemarin itu tidak ada masalah, cuman masalah penulisan aja yang terlalu penulisan yang terlalu ke samping, jadi tidak kelihatan tulisannya. Itu kemarin masalahnya yang kelompok satu. Jadi ini tadi saya coba edit nggak bisa, nggak tahu mungkin karena di convert dari Word, dan pada akhirnya langsung ya ayo langsung PPT, dan pada akhirnya bisa tadi ya, akhirnya si kelompok 4 mengusahakan tadi ke PPT. Oke, itu aja sih. Saya menyarankan dari PowerPoint sih, karena nanti misalnya kalian mau presentasi nanti sudah di kerjaan, kerja di kantor, nanti bosnya suruh presentasi memang harus pakai PowerPoint gitu. Jangan dari Word di convert ke PDF, terus PDF di convert ke PPT PowerPoint gitu. Karena kadang ada yang nggak bisa di convert gitu. Oke, terima kasih. Gimana? Masih nggak ada suaranya ya? Oh, ada. Uh, Sekarang saya silakan untuk kelompok 4 waktu saya persilakan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya dengar? Salam. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Ibu Riris dan teman-teman semuanya karena tadi adanya kerusakan dalam file PPT yang kami kirimkan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Riris dan teman-teman semuanya yang telah memberikan kesempatan untuk kami kelompok 4 untuk mempresentasikan modul 6, yaitu tentang proses produksi dan produk pengendalian manufaktur. Dalam presentasi kali ini akan ada 2 sesi, yaitu yang pertama sesi pembahasan materi dan yang kedua sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk sesi pembahasan materi akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Retnosari sebagai pemateri pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Riza Umami sebagai pemateri kedua. Lalu saudari Sanisa sebagai pemateri ketiga dan saudari Fitri Adwin sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasinya. Manajemen operasional. Menurut Hazel dan Render, manajemen operasional merupakan kegiatan menciptakan produk dan jasa melalui informasi input menjadi output. Pada perusahaan manufaktur,
Kegiatan produksi yang menciptakan produk biasanya cukup nyata. Hal ini dapat dilihat dari produk yang dihasilkan. Sementara itu, dalam perusahaan yang tidak menciptakan produk yang secara fisik nampak, kegiatan produksi maupun dirasakan tidak tepat lagi. Hal ini tidak nampak oleh masyarakat maupun pelanggan, seperti proses transformasi yang terjadi di bank, rumah sakit, maupun lembaga pendidikan. Ketika jasa dan pelayanan dilakukan tidak ada produk yang dihasilkan, yang dapat dilihat hanyalah adanya transfer dana, adanya pemeriksaan kesehatan kepada pasien, atau pendidikan bagi para siswa. Namun, apapun hasil akhir yang diciptakan, baik barang maupun jasa, kegiatan produksi yang berlangsung dalam organisasi ditunjukkan sebagai operasi atau manajemen operasional. Seperti halnya pemasaran dan keuangan, manajemen operasional merupakan bidang usaha fungsional dengan tanggung jawab yang jelas yang ada pada manajemen. Next, Bu. Kegiatan manajemen operasional. Manajemen operasional juga berkaitan dengan pengelolaan semua proses individu seefektif mungkin. Dalam fungsi operasi, keputusan manajemen dapat dibagi ke dalam keputusan strategis, keputusan taktik, dan keputusan perencanaan dan pengendalian operasi. Operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Proses transformasi dapat dikategorikan sebagai fisik, lalu ada lokasi, lalu ada pertukaran, penyimpanan, fisiologis, dan informasional. Proses transformasi dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan sepanjang rantai nilai dari pemasok ke pelanggan. Sementara itu, manajemen operasional mempunyai kedudukan yang sama dengan manajer fungsional lain, seperti manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi manajemen. Next, Bu. Dalam berbagai perusahaan, manajer operasional dapat menduduki fungsi sebagai pertama quality manager, lalu yang kedua plan manager, lalu ada director of purchasing, lalu ada supply chain manager and planner, kemudian proses dan perhubungan kesulitan. Next, Bu. Fungsi-fungsi operasional. Operasi merupakan inti teknikal yang berhubungan dengan ketiga manajemen fungsional lainnya. Operasional berinteraksi dengan pemasok untuk memesan bahan baku, berkomunikasi mengenai kebutuhan bahan, mengadakan negosiasi, lalu menjamin kualitas produk, dan finalisasi spesifikasi perencanaan. Produk dan jasa dihasilkan dalam serangkaian kegiatan yang saling terkait. Akumulasi dari kegiatan tersebut membentuk suatu rantai nilai. Rantai nilai merupakan serangkaian proses yang menghasilkan produk atau memberikan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Setiap kegiatan atau proses harus dapat memberikan nilai bagi kegiatan sebelumnya dengan mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak perlu. Rantai nilai tersebut memperkuat hubungan antara proses dengan kinerja yang mencakup proses internal, proses eksternal, dan pemasok. Konsep rantai nilai memfokuskan pada jenis proses pada rantai nilai tersebut.
Rantai nilai memfokuskan pada proses inti atau core process dan proses pendukung atau support process. Proses inti merupakan serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan. Manajer dan karyawan berinteraksi dengan pelanggan eksternal dan membangun hubungan dengan mereka. Mengembangkan produk dan jasa baru, berinteraksi dengan pemasok eksternal, dan menghasilkan produk dan jasa atau pelayanan untuk pelanggan eksternal. Sementara itu, proses pendukung memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam proses inti, yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi. Menurut Krajewski et al., ada 4 proses inti, yaitu yang pertama, proses hubungan dengan pelanggan, lalu yang kedua, proses pengembangan produk dan jasa, dan yang ketiga, proses pemenuhan pemasaran, dan yang terakhir yaitu yang keempat, proses hubungan dengan pemasok. Dalam perusahaan, terdapat rantai keuntungan jasa atau yang biasa disebut service profit sharing, yang meliputi kepuasan dan loyalitas pelanggan yang akan mendorong serangkaian kinerja yang menghubungkan antara kualitas, produktivitas, nilai pelayanan, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, sehingga dapat mendorong keuntungan dan pertumbuhan. Next, please. Fungsi manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional terdiri dari perencanaan sosial, penjadwalan operasional, dan pengendalian operasional. Perencanaan sosial meliputi perencanaan kapasitas, perencanaan lokasi perusahaan, perencanaan letak di dalam perusahaan, dan perencanaan kualitas. Penjadwalan operasional. Penjadwalan operasional meliputi penjadwalan produksi, penjadwalan karyawan, dan penjadwalan detail. Lalu ada pengendalian operasional. Pengendalian operasional meliputi pengendalian bahan baku, manajemen pasokan, dan pengendalian kualitas. Perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas merupakan perencanaan untuk menentukan beberapa produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan ini menentukan kebutuhan mesin, peralatan, dan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau memberikan layanan yang diperlukan. Perencanaan kapasitas juga dapat membuat laporan bagi manajer dalam berbagai bidang seperti sumber daya manusia, pembelian, penjualan, dan keuangan dan akuntansi. Perencanaan kapasitas mempunyai horizon waktu, baik jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan kapasitas jangka panjang mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa mendatang. Jika kapasitas terlalu kecil, perusahaan harus menolak permintaan pelanggan. Namun, jika kapasitas terlalu besar, perusahaan akan mengalami pemborosan biaya, terutama untuk pengadaan perawatan terhadap fasilitas, mesin, dan peralatan yang terlalu banyak. Manajemen kapasitas merupakan kemampuan untuk menyeimbangkan permintaan pelanggan dan kemampuan sistem penyampaian pelayanan untuk memuaskan pelanggan. Hal ini meliputi yang satu, pengenalan layanan permintaan dengan peramalan permintaan, lalu ada
memenuhi permintaan yang diharapkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Riza Umami sebagai pemateri kedua. Kariza, dipersilakan. Terima kasih. Selamat malam, Bu Riris. Malam. Di sini saya akan melanjutkan Malam. presentasi selanjutnya. Slide selanjutnya. Perencanaan lokasi perusahaan memilih lokasi berdasarkan berbagai pertimbangan seperti strategi pengembangan perusahaan, kemungkinan meningkatnya permintaan, keberadaan fasilitas yang ada saat ini yang masih digunakan di masa mendatang. Keputusan lokasi berkaitan dengan 3 hal, yaitu memperluas perusahaan, menutup fasilitas perusahaan, membuka beberapa lokasi baru. Keputusan penentuan lokasi untuk menghasilkan produk merupakan kunci dalam membuat keputusan strategis dan logistik untuk perusahaan manufaktur. Lokasi optimum menawarkan keunggulan bersaing dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan. Keputusan berdasarkan pada pertimbangan ciri struktural dan infrastruktur, di mana pertimbangan struktural meliputi ukuran, lokasi perusahaan, kapasitas, tipe peralatan, dan tingkat otomatisasi peralatan. Sementara pertimbangan infrastruktur meliputi keahlian karyawan, tingkat otonomi lokasi, dan struktur organisasi. Keputusan dalam memilih lokasi juga merupakan bagian penting dari keseluruhan strategi pemasaran untuk menyampaikan produk atau pelayanan kepada pelanggan. Keputusan lokasi memang lebih sering dilakukan untuk operasi, jasa, atau pelayanan daripada perusahaan manufaktur. Fasilitas untuk pelayanan yang berhubungan dengan bisnis cenderung lebih kecil dan murah, sehingga lokasi perusahaan bagian nyata dari produk. Kriteria untuk perusahaan manufaktur, misalnya karakteristik karyawan, biaya tenaga kerja, hubungan dengan pemasok atau pasar, bisa didistribusi dalam transportasi, biaya, dan ketersediaan energi. Infrastruktur misalnya seperti jalan raya, peraturan pemerintah, kualitas kehidupan kerja, dan pajak. Next, Bu. Selanjutnya, perencanaan tata letak di dalam perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya rendah, dan tanggapan. Tata letak yang dapat memperbaiki koordinasi di aliran lini departemen dan bidang fungsional. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan ruang, peralatan, dan orang dengan lebih baik. Dapat memperbaiki aliran informasi, material, dan orang. Dapat memperbaiki moral karyawan dan meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan, bersifat fleksibel. Apapun tata letak yang ada pasti memerlukan perubahan. Tata letak bisa dikatakan dengan baik apabila memenuhi beberapa faktor, yaitu keputusan pelanggan, tingkat investasi modal, persyaratan penanganan bahan atau material, kemudahan dalam mengambil dan menyimpan barang, lingkungan dan atmosfer kerja, mudah dalam perawatan mesin, sikap pelanggan eksternal, banyaknya fleksibilitas yang diperlukan pelanggan-pelanggan dan tingkat penjual. Lalu ada 3 jenis tata letak dalam perusahaan, yaitu tata letak proses, tata letak produk, dan tata letak campuran. Di mana tata letak proses digunakan pada kantor yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Keunggulan dapat diatur secara linear, penggunaan sumber daya lebih fleksibel dalam menangani perubahan produk.
Tantangan yang dimiliki untuk memudahkan proses sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Tata letak produk atau aliran lini digunakan pada aplikasi atau back office. Proses lini yang memiliki aliran kerja tugas yang berulang-ulang. Keunggulan tata letak produk ini adalah persediaan bahan baku dan barang dalam proses rendah. Pelatihan karyawan tidak terlalu diutamakan, biaya variabel per unit produk rendah, dan waktu persiapan mesin tidak terlalu lama. Kelemahan tata letak produk ini adalah fleksibilitasnya rendah untuk produk yang dihasilkan banyak, dan terhentinya sebagian produk atau proses akan menghambat proses produksi secara keseluruhan. Tata letak campuran mengkombinasikan tata letak proses dan proses lini digunakan dalam fasilitas kegiatan operasi fabrikasi dan rakitan, di mana operasi fabrikasi merupakan komponen yang dibuat dari bahan mentah dengan aliran campuran. Sedangkan pada operasi rakitan, komponennya dirakit menjadi produk akhir. Next, Bu. Perencanaan kualitas. Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan bahan jadi. Kualitas proses segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan manufaktur dan proses penyediaan jasa atau layanan. Kualitas harus dibangun dari penerimaan atau input menghasilkan output. Kualitas memiliki dua perspektif, yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen, di mana bila kedua hal tersebut disatukan, maka akan dapat tercapai kesesuaian antara kedua sisi tersebut yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. Next, Bu. Penjadwalan produksi. Penjadwalan sistem pelayanan berbeda dengan penjadwalan manufaktur. Sistem manufaktur menekankan pada sistem dan material. Sistem pelayanan menekankan pada level staffing. Tujuan penjadwalan adalah memenuhi waktu jatuh tempo pelanggan, meminimalkan keterlambatan, waktu penyelesaian pekerjaan, waktu menanggapi permintaan pelanggan, waktu pelanggan dalam sistem, waktu menganggur karyawan, persediaan barang dalam proses, dan meminimalkan kerja lembur, sehingga dapat memaksimumkan penggunaan mesin dan peralatan. Ada 3 fungsi penjadwalan: peramalan permintaan, penentuan tingkat pelayanan dan kebutuhan karyawan, penjadwalan kekuatan kerja, di mana peramalan permintaan menyediakan informasi yang digunakan dalam penjadwalan kapasitas karyawan yang tepat untuk memenuhi permintaan yang bervariasi. Biasanya mengungkapkan variasi dalam intensitas produk atau layanan antar periode hari atau mingguan. Penentuan tingkat produksi atau pelayanan dan kebutuhan karyawan melibatkan konversi dari peramalan permintaan pelanggan ke dalam persyaratan karyawan untuk setiap periode perencanaan. Penentuan tingkat produksi atau pelayanan tepat bagi organisasi melibatkan berbagai pelayanan dalam pemasaran, periklanan, lokasi, jam kerja, dan tata letak desain pelayanan. Tingkat produksi pelayanan juga melibatkan persepsi pelanggan seperti kesopanan, kemampuan, dan pengetahuan. Next, Bu. Penjadwalan karyawan dan penjadwalan yang lebih detail. Penjadwalan kekuatan karyawan berisi berbagai jenis fleksibilitas, yaitu karyawan yang bekerja kurang dari 8 jam per hari, karyawan yang bekerja kurang dari 5 hari kerja per minggu, karyawan yang menerima waktu istirahat selama periode shift, karyawan yang mulai bekerja dalam sehari sepanjang shift, karyawan secara individu yang mulai bekerja pada periode yang berbeda pada hari yang berbeda dalam seminggu.
Karyawan yang boleh menerima tawaran rekreasi pada hari kerja yang tidak berurutan dalam seminggu. Manajemen kasus atau kasus manajemen akan bervariasi berdasarkan tingkat pengintegrasian pelayanan dan tingkat sumber daya. Penjadwalan yang detail berisi kesekumpulan kegiatan aktivis yang menyusun penugasan yang sesungguhnya, mulai awal hingga waktu penyelesaian untuk menunjukkan kapan kegiatan harus dikerjakan. Penjadwalan dapat dibantu dengan sistem pakar expert system yang merupakan program komputer yang membantu menyelesaikan masalah dan dilakukan oleh orang yang ahli. Hal tersebut meliputi inti pengetahuan, knowledge score atau knowledge base, yang dilakukan dan diperoleh dengan sistem pembelajaran mandiri, self-learning. Berbagai sistem untuk mengeksplorasikan pengetahuan badan kesimpulan atau keputusan hasil yang didapat. Kemampuan untuk melihat pencapaian hasil seperti yang dijelaskan. Next book. Pengendalian bahan baku dan manajemen rantai pasokan. Pengendalian bahan baku merupakan kegiatan memonitor pemesanan dengan menggunakan bahan baku yang dapat menghemat biaya. Pengendalian bahan baku harus didukung dengan kegiatan pengelolaan rantai pemasok. Manajemen rantai pemasok merupakan integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk. Pelayanan dan informasi yang menambah nilai bagi pelanggan, di mana kegiatan ini mencakup penentuan transportasi dari pemasok, transfer secara kredit atau tunai, utang dan piutang. Rantai pasokan merupakan jaringan kerja yang mentransformasikan bahan baku ke distribusi produk yang melibatkan baik satu perusahaan atau dengan perusahaan lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anis. Kak Anis, saya persilahkan. Terima kasih, Kak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dewi dan teman-teman. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengendalian kualitas. Kualitas semua fungsi usaha seperti pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, sebagainya. Dan selama ini, kualitas seringkali hanya digambarkan sebagai konsep abstrak. Bagaimana manajer sebuah organisasi menentukan sasaran kualitas dengan alat apakah manajer organisasi itu yang manajemen kualitas dan apakah sumber daya yang mendukung kualitas dapat dialokasikan secara efisien. Terus bagaimana tingkat kualitas secara ekonomi? Dan di sini dijelaskan tentang nilai kualitas menurut Baxter pada tahun 1999. Nilai kualitas merupakan indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai dengan harapan. Next move. Sekarang masuk ke materi kegiatan, yaitu pengendalian kualitas atau bisa disebut dengan Total Quality Management (TQM). Dan menurut China pada tahun 2001, TQM dibagi menjadi tiga kegiatan utama, yaitu yang pertama housing planning, kebijakan manajemen yang merupakan satu kesatuan terintegrasi dalam organisasi yang memonitor lingkungan eksternal dan mengembangkan secara proaktif untuk menyesuaikan dengan arah organisasi mendatang. Yang kedua, Quality Function Deployment atau QFD. Alat menerapkan PQM menggunakan manajemen tim lintas fungsi yang terintegrasi secara horizontal untuk mencapai sasaran, yaitu kepuasan pelanggan. Yang ketiga, Daily Control merupakan komponen utama TQM dengan menggunakan alat bantu statistical process control dan parameter desain untuk memonitor pelaksanaan PFD berdasar pengendalian sehari-hari. Dan Daily Control menekankan penawaran harga terbaik dari produk sehingga dapat meningkatkan laba. Next means
Dalam kegiatan pengendalian mutu harian secara rutin, ada beberapa alat yang sering digunakan dalam memperbaiki kondisi perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan. Alat dan teknik pengendalian mutu. Alat dan teknik pengendalian mutu lebih merupakan alat teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perusahaan atau organisasi. Alat dan teknik tersebut biasanya digunakan untuk menemukan kesalahan, mencari penyebab kesalahan, dan menyelesaikan masalah untuk meningkatkan kualitas mutu atau continuous quality improvement. Next, please. Alat dan teknik. Alat dan teknik dibagi menjadi dua, yaitu data verbal kualitatif dan data numerik atau kuantitatif. Data verbal atau kualitatif meliputi yang pertama flowchart, brainstorming, cause and effect diagram, yang keempat affinity diagram, yang kelima ada tree diagram. Lalu data numerik atau kuantitatif dibagi menjadi 6, meliputi stat-chart, yang kedua ada Pareto diagram, yang ketiga ada histogram, keempat ada scatter diagram, yang kelima ada control chart, dan yang keenam ada room chart. Next, Miss. Kita memasuki materi alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif. Halo, Sanisa, suaranya hilang. Halo? Nanti aku cek ke WA-nya deh. Nah. Mungkin temannya yang lain bisa ambil ini. Bisa ambil bagian Sanisa. Suaranya hilang. Selamat malam, Miss. Ya, malam, Fitria. Saya Fitria. Iya, saya akan melanjutkan tadi dari Kak Sanisa. Halo Fitria, maaf tapi suaranya putus. Oh, datang lagi. Iya. Ya udah, tadi sampai ke Flowchart, mulai dari flowchart. Oke. Flowchart adalah gambaran atau diagram yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan bagaimana langkah itu saling berinteraksi satu sama lain. Di samping sini ada gambar urutan kegiatan yang terjadi selama proses produksi atau operasi dalam suatu organisasi. Ada mulai, ada kegiatan, terus ada kegiatan lagi, urusan, dan selesai. Dan nantinya yang nantinya digunakan untuk membantu mendeteksi kesalahan menyebabkan proses atau operasi. Dan tujuan produk sendiri dalam proses produksi adalah memberikan pengertian dan petunjuk dalam proses produksi. Yang kedua, membandingkan proses eksternal dengan proses ideal. Yang ketiga, langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu. 4. Mengatau bagian proses di mana pengukuran dapat dilakukan. Terakhir, menggambarkan sistem total. Next.
Yang B, brainstorming. Ini kualitatif. Yang kedua ya, brainstorming adalah untuk memacu pikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Alat yang sering membantu analisis tersebut antara lain ada cause and effect diagram, ada infinity diagram, dan ada tree diagram. Di sini juga harus diperhatikan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok telah sepenuhnya isu pokok yang akan dibahas. Yang kedua, menciptakan kondisi di mana anggota kelompok bebas mengungkapkan idenya. Dan yang ketiga, hindari saling kritik atau pemaksaan dalam mengungkapkan ide. Yang keempat, ungkapkan ide perlu ditulis sebagaimana aslinya. Dan yang kelima, perlu dibuat rangkuman ide yang dikemukakan untuk dicari penyelesaiannya. Dan brainstorming ini hanya digunakan bila lokasi karyawan yang satu dengan yang lain itu dekat. Next, please. Cause and effect diagram. Diagram atau bisa disebut dengan diagram sebab akibat, menggambarkan garis dan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Setelah ditemukan sumber masalah, kemudian diturunkan menjadi beberapa sumber yang lebih kecil dan mendetail. Misalnya, dari metode kerja dalam dapat diturunkan menjadi pelatihan, pengetahuan, kemampuan, karakteristik fisik. Baik, saya akan melanjutkan dari Kak Nisa. Kayaknya sinyalnya lagi putus. Tadi dari mana ya? Diagram sebab akibat. Mirip seperti tulang ikan, diagram tulang ikan, manfaat sebab akibat tulang ikan yaitu dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya, dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi, dapat membantu suatu Bisa saya hadir lagi, Mak? Oh, oke. Ya, kondisinya susah. Sekarang tadi sampai mana ya, Mit? Sebab akibat. Oke. Jadi di sini ada diagram yang mirip dengan tulang ikan. Di sini ada contohnya. Saya bisa memfoto contoh seperti apa diagram tulang ikan tersebut. Manfaat sebab akibat tulang ikan itu, satu, dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya, dan yang kedua, dapat mengurangi dan menghasilkan kondisi. Yang ketiga, dapat membuat suatu standarisasi operasi. Yang terakhir, dapat memberikan pendidikan dan pelatihan. Next, Miss. Dan ada cause and effect diagram untuk mencari penyebab minor. Selain untuk mencari penyebab utama suatu masalah, juga dapat digunakan untuk mencari penyebab minor dari penyebab utama. Ada contohnya juga, ini di sampingnya diagramnya. Dan yang kedua, untuk menghitung penyebab kesalahan diperlukan juga cause and effect untuk mencari penyebab utama dan minor. Ada diagramnya juga di sini. Mencari akibat terbesar dari suatu masalah, kemudian menjabarkan penyebab utama dan dicari masing-masing penyebab secara mendetail. Next, please. Ada juga cause and effect untuk mencari penyebab pada masing-masing faktor.
Gunanya menganalisis penyebaran dan masing-masing masalah, kemudian mencari akibat dari permasalahan yang ada pada masing-masing penyebab. Di sini juga ada diagramnya. Dan ada juga cause and effect untuk mencari penyebab setiap proses. Analisis setiap tahapan proses terlebih dahulu diidentifikasi penyebab utamanya. Kemudian menyebarkan penyebab masalah secara lebih mendetail. Ada contohnya. Dan cause and effect diagram dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Untuk menyimpulkan sebab-sebab variasi dalam proses, untuk mengidentifikasi kategori dan subkategori sebab-sebab yang mempengaruhi suatu karakteristik suatu kualitas, memberikan petunjuk mengenai macam-macam data yang perlu dikumpulkan. Next minute. Yang D ada affinity diagram. Affinity diagram sering menggunakan hasil untuk mengorganisasikan informasi sehingga mudah dipahami untuk mengadakan perbaikan proses. Langkah-langkah membuat affinity diagram: tim mengumpulkan fakta-fakta, mengelompokkan fakta tersebut, kemudian kelompok tersebut diberi nama, tim membuat kesimpulan. Ini ada affinity diagram. Affinity diagram sangat berguna untuk menyaring data yang berjumlah besar dan menciptakan pola pikir baru. Di samping ada contoh juga ya. Oke, next. Nah, yang terakhir ada tree diagram. Tree diagram merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan tujuan yang harus ditempuh dengan tugas dan harus dilaksanakan. Tree diagram ini bisa digunakan bila ada sesuatu yang belum jelas rumusnya. Tree diagram sering digunakan menerjemahkan hasil affinity diagram dan cause and effect diagram. Di sini juga ada gambar memperlihatkan contoh penggunaan tree diagram pada suatu organisasi atau perusahaan. Oke, terima kasih Miss. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Steri Fitria Ibu. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam Bu Mimis dan kawan semua. Saya akan melanjutkan mempresentasikan materi terakhir. Alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data numerik. Yang pertama, check sheet. Check sheet adalah alat yang sering digunakan untuk menghitung seberapa sering sesuatu itu terjadi dan sering digunakan dalam pengumpulan dan pencatatan data. Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian dimasukkan ke dalam grafik seperti Pareto chart ataupun histogram, untuk kemudian dilakukan analisis terhadapnya. Check sheet ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam tahap pelaksanaan dalam plan to check action cycle. Di sektor pelayanan atau jasa, check sheet ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat pelanggan mengenai proses penyampaian jasa atau pelayanan. Check sheet ini juga sering diganti dengan tally sheet. Check sheet dapat didefinisikan sebagai lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman data, sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, sistematis, dan teratur. Check sheet juga dapat digunakan sebagai pertama ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh seorang yang sama atau di lokasi sama. Kedua, ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya. Ketiga, ketika mengumpulkan proses produksi. Manfaat yang dapat diperoleh dari check sheet dalam mengolah kualitas, terutama untuk memudahkan proses pengumpulan data, untuk mengetahui bagaimana masalah sering terjadi. Terus memudahkan penyusunan data secara otomatis, sehingga data itu dapat dipergunakan dengan mudah dan dapat memudahkan pemisahan antara opini dan fakta. Selanjutnya, Pareto diagram. Pareto diagram diperkenalkan oleh seorang ahli yaitu Alfredo Pareto pada tahun 1848 sampai 1923. Diagram Pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu menemukan permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan sampai dengan masalah yang tidak harus segera diselesaikan. Diagram Pareto juga dapat mengidentifikasi masalah yang paling penting yang mempengaruhi usaha perbaikan kualitas dan memberikan petunjuk dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah.
Proses penyusunan diagram Pareto meliputi 6 langkah, yaitu pertama menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data. Dua, menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik tersebut. Tiga, mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Empat, merangkum data dan membuat ranking kategori data tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. 5. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. 6. Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing masalah. Ada beberapa gunaan diagram Pareto, yaitu pertama, membantu suatu tim terpusat pada penyebab yang akan menghasilkan dampak terbesar jika diselesaikan. Kedua, menampilkan kepentingan relatif dari problem dari format visual yang sederhana dan dapat diinterpretasi dengan cepat. Ketiga, membantu mencegah mengalihkan permasalahan di mana solusi menghilangkan beberapa penyebab namun memperburuk yang lain. Keempat, analisis Pareto dapat digunakan dalam penerapan peningkatan kualitas manufaktur atau non-manufaktur. Selanjutnya, Miss, histogram. Histogram adalah alat seperti diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan variasi data, pengukuran data, dan variasi setiap proses. Berbeda dengan Pareto chart yang penyusunannya menurut urutan yang memiliki proporsi terbesar ke kiri hingga proporsi terkecil. Sedangkan histogram ini penyusunannya tidak menggunakan urutan apapun. Kegunaan dari histogram adalah satu, menunjukkan data dalam jumlah besar yang susah diinterpretasikan dalam bentuk tabular. Kedua, menampilkan frekuensi relatif terhadap bagian berbagai nilai data. Ketiga, menggambarkan secara cepat distribusi data. Empat, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi performa masa depan dari suatu proses. 5. Membantu mengindikasi jika ada terjadi perubahan dalam proses. Langkah-langkah penyusunan histogram adalah 1. Menentukan batas-batas observasi, misalnya perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil. Kedua, memilih kelas-kelas atau sel-sel. Ketiga, menentukan lebar kelas-kelas tersebut. Keempat, menentukan batas-batas kelas. Kelima, menggambarkan frekuensi histogram dan menyusun diagram batangnya. Yang selanjutnya, scatter diagram, gambaran yang menunjukkan kepentingan hubungan antara dua macam variabel. Scatter diagram atau yang disebut juga diagram pencar merupakan grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Scatter diagram digunakan ketika memiliki pasangan data numerik ketika variabel terikat memiliki berapa nilai untuk setiap nilai variabel bebas. Ketika ingin menetapkan apakah kedua variabel berhubungan, misalnya mengidentifikasi kemungkinan penyebab utama masalah atau ketika menentukan apakah dua hasil yang terlihat hubungan keduanya terjadi dengan penyebab yang sama. Tujuan penggunaan scatter diagram untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel, menentukan jenis hubungan dari dua variabel itu apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Selanjutnya, Miss. Ada kontrol chart. Yang kontrol chart itu. Halo? Iya. Miss, maaf yang apa ke depannya lagi, atasnya lagi. Loh? Berarti hilang ya yang kontrol chart nggak ada. Hilang yang slide sebelumnya itu hilang. Iya, hilang kayaknya. Baca aja nggak apa-apa. Oh, dibaca aja ya? Baca aja nggak apa-apa. Yang lain bisa lihat di yang bisa buka di HP ada. Selanjutnya, control chart. Control chart atau grafik pengendali merupakan grafik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam keadaan in control atau out of control, dan juga untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Control chart selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu
Pertama, garis pusat atau centerline, garis yang menunjukkan nilai tengah atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Kedua, upper control limit, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Yang ketiga, lower control limit, garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Garis-garis tersebut ditentukan dari data-data historis. Terkadang besarnya upper control limit dan lower control limit ditentukan oleh confidence interval dari kurva normal. Dengan control chart, kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses konsisten atau tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada run chart. Run chart adalah grafik yang menunjukkan variasi ukuran sepanjang waktu, kecenderungan daur, dan pola-pola lain dalam suatu proses. Misalnya, perubahan dalam proses dan memperbandingkan performansi beberapa kelompok, tetapi tanpa menyebutkan sebab-sebab terjadinya kecenderungan daur atau pola-pola tersebut. Dalam beberapa hal, run chart mirip dengan control chart yang digunakan dalam kontrol proses statistik, tapi tidak menunjukkan batas kontrol proses. Namun, bukan berarti run chart merupakan pengganti control chart, melainkan hanyalah sebuah alat yang mudah digunakan untuk mengidentifikasi variasi proses yang dapat ditambahkan pada toolbox untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari run chart adalah untuk memonitor aktivitas tertentu yang sedang berlangsung dalam organisasi dengan harapan aktivitas tersebut dapat berlangsung dengan baik dan berkesinambungan. Misalnya, dalam aktivitas bimbingan kehadiran guru juga perlu dimonitor agar efektivitas pengajaran yang dilakukan dapat berlangsung dengan baik. Sedang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan run chart antara lain. Pertama, untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Kedua, memberikan gambaran situasi yang sedang terjadi dalam aktivitas. Ketiga, untuk membandingkan data berdasarkan periode tertentu guna melakukan pemeriksaan dan pengendalian. Selanjutnya standar ISO. ISO adalah Internasional untuk Standarisasi yang merupakan badan penata standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi nasional setiap negara. Sebelum menjadi ISO, awalnya lembaga itu bernama IOS, tetapi sekarang lebih sering menggunakan singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani ISOS yang berarti sama. Lembaga ISO didirikan pada 23 Februari 1947. Yang pertama, standar ISO 9000. Keunggulan dari standar ISO 9000 terdiri dari dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Fungsi dari aspek internal adalah struktur dan tanggung jawab organisasi yang jelas, peningkatan produktivitas, ketiga perbaikan efisiensi, keempat pengurangan biaya dan pemborosan, lima pengendalian manajemen yang lebih baik, mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan motivasi personal. Sedangkan yang aspek eksternalnya adalah keunggulan pesaing, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, memelihara hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. ISO 9000 juga mempunyai kelemahan, diantaranya dikenakan biaya untuk mendapatkan ISO 9000, meningkatnya dokumentasi yang berupa penumpukan kertas, tidak ada perhatian terhadap pengembangan personal, memperkecil kreativitas dan pemikiran kritis organisasi karena karyawan hanya dituntut melaksanakan prosedur dan aturan yang ada dalam sertifikasi tersebut. Manfaat khusus sertifikasi ISO 9000 adalah produktivitas dan penjualan ekspor lebih tinggi, pengendalian bisnis lebih baik, pengurangan biaya dan pengurangan korban pelanggan, meningkatkan quality of life dan memperbaiki kesehatan dan hubungan pelanggan. Kemudian selanjutnya ISO 14000. ISO 14000 itu mempunyai manfaat dan diantaranya pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisiensi dalam organisasi. Kedua, untuk menyediakan tools yang berguna dan bermanfaat dan fleksibel sehingga mencerminkan organisasi yang baik. Ketiga, dapat menekankan biaya produksi dan mengurangi kecelakaan kerja, dapat memelihara hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang peduli terhadap lingkungan.
Pelaksanaan program sertifikasi ISO 14000 dapat dikatakan sebagai tindakan proaktif dari produsen yang dapat mengangkat citra perusahaan dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. Dengan demikian, pelaksanaan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14000 bukan merupakan beban tetapi justru kebutuhan bagi produsen.